Hai guys, di video kali ini kita mau jelasin nih penerapan K3 di lab kimia. Sebelum masuk ke pembahasannya, kenalin nih tim kita. Yang pertama ada Amanda Vanika, yang kedua Hana Sugianto, ketiga Boniface Eki, dan yang terakhir Maulana Arya. Lanjut ke pembahasan K3, kalian tahu nggak sih apa sih K3 itu? Jadi, pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan K3 di laboratorium? Tujuan K3 di laboratorium adalah untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara mengingat pengetahuan praktik baik dosen, laboran, dan mahasiswa tentang K3, mengenal bahaya yang mungkin terjadi serta upaya penanganannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1970, K3 wajib diterapkan di seluruh tempat kerja. Perbedaan kondisi lingkungan kerja menyebabkan adanya perbedaan penerapan K3 untuk mencegah adanya kecelakaan kerja. Lalu, apa saja sih contoh penerapan K3 di laboratorium? Contoh pertama penerapan K3 di laboratorium adalah APD atau alat pelindung diri. Lalu, apa saja sih APD yang umumnya ada di laboratorium? Yang pertama adalah jas lab. Fungsi jas laboratorium ini yang sangat berguna untuk melindungi kulit dari percikan zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi. Yang kedua, sarung tangan. Fungsi sarung tangan di laboratorium adalah untuk melindungi tangan dari benda dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, masker. Aktivitas yang ada di laboratorium biasanya sering menggunakan bahan kimia yang baunya menyengat dan mengeluarkan gas beracun. Karena itu, kita wajib menggunakan masker saat berada di laboratorium. Yang keempat adalah safety goggle atau kacamata keselamatan. Fungsi memakai kacamata ini adalah untuk melindungi mata dari percikan zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan mata hingga kebutaan. Selain menggunakan APD, kita juga harus memperhatikan peraturan yang sudah diterapkan, seperti hindari kontak langsung dengan bahan kimia, hindari menghisap uap bahan kimia secara langsung, tidak bergurau di dalam lab, dan membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Oh iya, di dalam laboratorium dilarang membawa makanan dan minuman, serta dilarang menggunakan sandal ketika melakukan praktikum di dalam laboratorium ya. Selanjutnya, kita juga harus mengenali berbagai macam simbol bahaya agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah simbol yang biasanya terdapat pada lab kimia. Simbol bahan mudah meledak, simbol dapat menyebabkan oksidasi, simbol sangat mudah terbakar, simbol bahan korosif, simbol berbahaya untuk lingkungan, simbol beracun, dan simbol menyebabkan iritasi. Itulah penerapan K3 dalam laboratorium. Semoga dengan penjelasan kami, kalian dapat memahami betapa pentingnya K3 dalam laboratorium ya.